Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan Nadiatul Khotimah, Abdul Jafar Kartasasmita, dan saya sendiri Santi Anggreni. Judul presentasi kami kali ini yaitu Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang pesat merupakan fenomena yang penting dialami dunia hanya semenjak 2 abad belakangan ini. Dalam periode tersebut, dunia telah mengalami perubahan yang sangat nyata apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sampai abad ke-18, kebanyakan masyarakat di berbagai negara masih hidup pada tahap subsisten dan mata pencarian utamanya adalah dari melakukan kegiatan di sektor pertanian, perikanan, atau berburu. Pada masa itu, kuda dan beberapa binatang peliharaan lain merupakan tenaga penarik bagi alat pengangkutan yang utama. Pada masa ini, keadaan sudah sangat berbeda. Kemampuan manusia untuk pergi ke bulan dan mewujudkan komputer yang canggih merupakan contoh nyata dari betapa jauhnya manusia telah mengalami kemajuan sejak 2 atau 3 abad yang lalu. Isu mengenai pertumbuhan ekonomi yang selalu diperhatikan dalam analisis makroekonomi adalah masalah kelesuan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Efek dari keadaan tersebut, perekonomian tidak selalu mencapai kesempatan kerja penuh, dan masalah pengangguran merupakan tantangan yang selalu harus dihadapi dan diatasi dalam jangka panjang. Berikut ini beberapa konsep yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Dalam analisis ekonomi, perlu dibedakan arti pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Kedua konsep ini mempunyai pengertian yang sedikit berbeda. Yang pertama itu kita akan membahas pertumbuhan ekonomi. Istilah pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan suatu ekonomi. Dalam kegiatan perekonomian, yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisikal, produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa, dan pertambahan produksi barang modal. Tetapi dengan menggunakan berbagai jenis data produksi adalah sangat sukar untuk memberi gambaran tentang pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Oleh sebab itu, untuk memberikan suatu gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional real yang dicapai. Selanjutnya, pembangunan ekonomi. Banyak orang yang selalu keliru dalam menggunakan istilah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Sebenarnya kedua istilah itu mempunyai arti yang sedikit berbeda. Kedua-duanya memang menerangkan mengenai perkembangan ekonomi yang berlaku, tetapi biasanya mereka digunakan dalam konteks yang berbeda. Pertumbuhan selalu digunakan sebagai suatu ungkapan umum yang menggambarkan tingkat perkembangan suatu negara yang diukur melalui presentasi pertambahan pendapatan nasional real. Istilah pembangunan ekonomi atau economic development biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Sebagian ahli ekonomi mengartikan istilah ini sebagai berikut. Economy development is growth plus change, yaitu pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Dengan perkataan lain, dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi, ahli ekonomi bukan saja tertarik kepada masalah perkembangan pendapatan nasional real, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi, misalnya kepada usaha merombak sektor pertanian yang tradisional, masalah percepatan pertumbuhan ekonomi, dan masalah perataan pembagian pendapatan. Perbedaan penting lainnya adalah dalam pembangunan ekonomi, tingkat pendapatan per kapita terus-menerus meningkat, sedangkan pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti oleh kenaikan pendapatan per kapita. Selanjutnya, pendapatan per kapita sebagai pengukur kemakmuran. Banyak informasi perlu digunakan untuk secara lengkap menunjukkan taraf kemakmuran dan taraf hidup yang dicapai oleh masyarakat sesuatu negara. Persentasi penduduk yang memiliki kendaraan, tingkat kepadatan mereka, dan pemilikan harta-harta lain merupakan petunjuk penting dalam melihat taraf kemakmuran yang dicapai. Di samping itu, kemakmuran ditentukan pula oleh fasilitas untuk mendapatkan suplai listrik dan air minum yang bersih, fasilitas pendidikan yang diperoleh dan taraf pendidikan yang dicapai, taraf kesehatan dan fasilitas perobatan yang tersedia, keadaan perumahan masyarakat miskin dan taraf perkembangan infrastruktur yang dicapai,
Tersedianya pekerjaan yang cukup merupakan faktor lainnya. Apabila semua faktor-faktor seperti ini digunakan untuk menunjukkan tingkat kemakmuran setiap negara, akan dihadapi masalah dalam mengumpulkan data seperti itu. Selanjutnya, membandingkan pendapatan per kapita. Dalam menunjukkan dan membandingkan tingkat kemakmuran suatu masyarakat, digunakan data pendapatan per kapita dalam mata uang sendiri maupun dalam dolar Amerika Serikat, apabila ia digunakan untuk tujuan perbandingan. Data pendapatan nasional tidak dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran karena berbagai negara mempunyai jumlah penduduk yang sangat berbeda. Dengan demikian, walaupun pendapatan nasional negara A adalah lebih besar jika dibandingkan dengan negara B, keadaan ini tidak dapat diartikan bahwa penduduk negara A tingkat kemakmurannya lebih tinggi daripada negara B. Pendapatan nasional India lebih besar dari Singapura. Akan tetapi, dari informasi ini tidak dapat diambil kesimpulan bahwa India adalah lebih makmur dari Singapura. Dalam menggunakan data pendapatan per kapita dalam membandingkan tingkat kemakmuran di berbagai negara, perlulah disadari bahwa perbandingan tersebut mempunyai banyak kelemahan. Oleh sebab itu, perbandingan seperti itu harus dipandang sebagai gambaran kasar dari perbedaan tingkat kemakmuran yang dicapai berbagai negara. Salah satu faktor yang menyebabkan ketidaktepatan cara perbandingan itu adalah perbedaan dalam biaya hidup atau cost of living di antara berbagai negara. Selanjutnya, pendapatan per kapita dan cara penghitungannya. Salah satu komponen dari pendapatan nasional yang selalu dilakukan perhitungannya adalah pendapatan per kapita, yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu masa tertentu. Nilainya diperoleh dengan cara membagi nilai produk domestik bruto atau PDB atau produk nasional bruto atau PNB suatu tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Dengan demikian, pendapatan per kapita dapat dihitung dengan menggunakan salah satu formula berikut. Yang pertama, PDB per kapita sama dengan PDB dibagi jumlah penduduk. Yang kedua, PNB per kapita sama dengan PNB dibagi jumlah penduduk. Dalam menghitung pendapatan per kapita, dua macam penghitungan dapat dilakukan, yaitu berdasarkan harga yang berlaku dan harga tetap. Penghitungan pendapatan per kapita menurut harga yang berlaku penting untuk memberi gambaran mengenai kemampuan rata-rata dari penduduk negara itu berbelanja dan membeli barang-barang jasa yang diperlukan. Dan ini juga penting sebagai bahan perbandingan dalam menunjukkan perbedaan tingkat kemakmuran di suatu negara berbanding dengan negara-negara lain. Data pendapatan per kapita menurut harga tetap perlu dihitung untuk menunjukkan perkembangan tingkat kemakmuran di suatu negara. Produk domestik bruto biasanya bertambah dari tahun ke tahun. Nilainya bertambah itu pada umumnya disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, pertambahan produksi fiskal yang berlaku, dan yang kedua, kenaikan harga-harga barang dan jasa yang dihitung dalam pendapatan nasional. Dengan demikian, kenaikan pendapatan nasional menurut harga yang berlaku tidak memberi gambaran yang sempurna tentang perkembangan kemakmuran yang sebenarnya karena efek dari kenaikan harga dalam menaikkan pendapatan per kapita belum diperhitungkan. Selanjutnya, perbandingan kemakmuran berbagai negara. Untuk membandingkan tingkat kemakmuran di antara berbagai negara, terutama di antara negara maju dan negara berkembang, tiga aspek yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, perbandingan secara global di antara perbedaan kemakmuran penduduk dunia yang digolongkan kepada beberapa golongan pendapatan. Yang kedua, perbandingan yang terperinci di antara beberapa negara terpilih di dunia ini. Yang ketiga, perbandingan pendapatan per kapita yang sudah disesuaikan dengan perbedaan biaya hidup dengan menggunakan purchasing power parity. Selanjutnya, pendapatan per kapita beberapa golongan negara. Dalam menunjukkan pendapatan per kapita di berbagai negara, laporan Bank Dunia World Development Report membedakan berbagai negara kepada 4 kategori, yaitu low income economic, low middle income, upper middle income, dan high income countries. Dalam tabel 3.1 menunjukkan pendapatan per kapita rata-rata dari golongan-golongan negara tersebut pada tahun 2001. Data dalam tabel 13.1 menunjukkan jurang yang besar di antara pendapatan low income economies dengan high income economies, yaitu $430 berbanding dengan $26.710. Berarti pendapatan per kapita rata-rata high income economies yaitu 62 kali lipat dari pendapatan per kapita rata-rata negara miskin. Jumlah penduduk negara miskin adalah 2.511 juta, sedangkan negara berpendapatan tinggi jumlah penduduknya hanya
955 juta, yaitu hanya 38% dari penduduk golongan negara pendapatan rendah. Dua golongan negara lain yaitu low middle income dan upper middle income meliputi 2.677 juta orang, yaitu lebih kurang sama dengan penduduk yang tergolong sebagai negara berpendapatan rendah. Pendapatan per kapita rata-rata kedua negara tersebut adalah 1.240 US dollar untuk yang berpendapatan rendah dan 4.460 US dollar untuk yang berpendapatan tinggi. Berdasarkan data yang ditunjukkan dalam tabel 13.1, dapat pula disimpulkan bahwa 3/4 dari penduduk dunia termasuk dalam golongan yang rata-rata pendapatannya tidak begitu tinggi, yaitu rata-ratanya tidak melebihi dari 1.240 US dollar dan belum memiliki taraf kehidupan yang menyenangkan. Banyak di antara mereka masih dapat dipandang sebagai penduduk yang mendapatkan pendapatan cukup hidup atau mendapat taraf subsistence. Negara berpendapatan rendah seperti telah dinyatakan hanya memperoleh pendapatan rata-rata per tahun sebesar 430 US dollar dan mereka meliputi 40,9% dari penduduk dunia. Banyak di antara mereka masih belum dapat menikmati 3 kebutuhan hidup yang utama, yaitu makanan, pakaian, dan perumahan yang memadai. Masih banyak yang perlu dilakukan untuk menaikkan taraf kehidupan mereka. Di negara-negara yang tergolong dalam kumpulan ini terutama terdapat di Afrika dan Asia. Kebanyakan negara-negara miskin baru mencapai kemerdekaan pada tahun-tahun sesudah Perang Dunia Kedua. Semenjak merdeka, mereka berusaha mempercepat pertumbuhan ekonominya. Tetapi hambatan yang mereka hadapi dalam mencapai cita-cita ini sangat besar. Kekurangan modal, taraf pendidikan yang rendah, kegiatan ekonomi tradisional yang rendah, produktivitasnya, dan pertambahan penduduk yang pesat telah menghambat usaha untuk mempercepat pembangunan, maka keadaan kemiskinan tetap tidak dapat dihapuskan. Selanjutnya, pendapatan per kapita beberapa negara. Untuk memberikan gambaran yang lebih baik mengenai perbedaan pendapatan per kapita dan tingkat kemakmuran di berbagai negara, dalam tabel 13.2 ditunjukkan tingkat pendapatan per kapita di 4 golongan tempat yang telah diterangkan sebelumnya ini. Negara ditunjukkan beberapa negara yang disertai dengan data pendapatan per kapita pada tahun 2001. Data dalam tabel tersebut menunjukkan pendapatan per kapita di negara berpendapatan rendah adalah sekitar 270 sampai 460 US dollar. Berdasarkan data tahun 2001, yang tergolong sebagai negara kaya adalah negara yang berpendapatan melebihi 12.000 US dollar. Di antara negara kaya, negara yang berpendapatan paling rendah adalah Spanyol, yaitu berpendapatan 14.860 US dollar, dan yang paling tinggi adalah Switzerland dengan pendapatan per kapita 36.970 US dollar. Pendapatan per kapita negara berpendapatan menengah golongan rendah berkisar di antara 600 hingga 2.600 US dollar, sedangkan golongan yang menengah berpendapatan tinggi, pendapatan per kapita berada di antara 3.000 hingga 10.000 US dollar. Selanjutnya, pendapatan per kapita dan purchasing power parity. Dalam uraian sebelum ini telah diterangkan beberapa kelemahan pendapatan per kapita sebagai alat pengukur tingkat kemakmuran. Salah satu yang terpenting adalah perbedaan tingkat harga barang di antara berbagai negara. Penghitungan pendapatan per kapita yang mempertimbangkan faktor perbedaan harga tersebut, yaitu dengan menghitung kembali pendapatan per kapita berdasarkan harga yang sama di berbagai negara, akan menghasilkan data yang berbeda dengan ditunjukkan dalam tabel 13.2. Pendapatan per kapita yang sudah disesuaikan tersebut dinamakan pendapatan per kapita berdasarkan persamaan daya beli, yaitu pendapatan per kapita PPP atau pendapatan per kapita PPP Purchasing Power Parity. Pendapatan per kapita yang dihitung menurut cara yang biasa dinamakan pendapatan per kapita nominal atau per kapita GDP nominal dalam tabel 13.3 membandingkan per kapita GDP nominal dan per kapita GDP PPP di berbagai negara. Daripada data yang terdapat dalam tabel tersebut, beberapa kesimpulan dapat dibuat. Yang pertama, data tersebut didasarkan kepada harga-harga yang berlaku di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, di Amerika Serikat per kapita GDP, per kapita PPP. Yang kedua, di negara maju, pendapatan per kapita PPP hampir sama nilainya dengan pendapatan per kapita GDP. Yang ketiga, di negara berkembang, per kapita PPP jauh lebih tinggi daripada per kapita GDP.
Sebagai akibatnya, dengan menggunakan per kapita PPP, jurang kemakmuran di antara negara berkembang dan negara maju tidaklah sebesar seperti ditunjukkan oleh perbedaan per kapita GDP. Faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Kestabilan politik, kebijakan ekonomi pemerintah, kekayaan alam yang dimiliki, jumlah dan kemampuan tenaga kerja, tersedianya usahawan yang gigih dan kemampuan mengembangkan dan menggunakan teknologi modern adalah beberapa faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Tanah dan kekayaan alam lainnya. Kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan dan hasil lautan yang dapat diperoleh, jumlah dan jenis kekayaan barang tambang yang terdapat. Kekayaan alam akan dapat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Di dalam setiap negara di mana pertumbuhan ekonomi baru bermula, terdapat banyak hambatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi di luar sektor utama, pertanian dan pertambangan, yaitu sektor di mana kekayaan alam terdapat, kekurangan modal, kekurangan tenaga ahli, dan kekurangan pengetahuan para pengusaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi modern di satu pihak, dan terbatasnya pasar bagi berbagai jenis kegiatan ekonomi, sebagai akibat dari pendapatan masyarakat yang sangat rendah. Di lain pihak, membatasi kemungkinan untuk mengembangkan berbagai jenis kegiatan ekonomi. Apabila negara tersebut mempunyai kekayaan alam yang dapat diusahakan dengan menguntungkan, hambatan yang baru saja dijelaskan akan dapat diatasi dan pertumbuhan ekonomi dipercepat. Kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tersebut akan menarik pengusaha-pengusaha dari negara yang lebih maju untuk mengusahakan kekayaan alam tersebut. Modal yang cukup, teknologi dan teknik produksi yang modern, dan tenaga-tenaga ahli yang dibawa oleh pengusaha-pengusaha tersebut dari luar memungkinkan kekayaan alam itu diusahakan secara efisien dan menguntungkan. Peranan penanaman barang pertanian untuk ekspor dan industri pertambangan minyak di dalam menjadi penggerak permulaan bagi pertumbuhan ekonomi di beberapa negara Asia adalah untuk bukti yang nyata mengenai besarnya peranan kekayaan alam pada tingkat permulaan pertumbuhan ekonomi. Peranan perkembangan industri pertambangan minyak di dalam pertumbuhan ekonomi di negara-negara Timur Tengah dan di Brunei adalah suatu bukti lain dari besarnya peranan pengembangan kekayaan alam di dalam permulaan proses pembangunan. Uraian di atas menekankan tentang pentingnya peranan kekayaan alam dalam perkembangan ekonomi suatu negara, terutama dalam masa permulaan proses tersebut. Hal-hal itu tidaklah berarti bahwa perkembangan ekonomi sangat tergantung kepada banyaknya kekayaan alam sesuatu negara. Perkembangan ekonomi di negara Belanda, Jepang, dan Korea Selatan membuktikan bahwa walaupun tidak mempunyai kekayaan alam yang berarti, perkembangan ekonomi yang pesat dapat juga berlaku. Perkembangan ekonomi di negeri Belanda bermula dari perkembangan di sektor perdagangannya. Perkembangan yang pesat di Jepang dan Korea Selatan pada masa sesudah Perang Dunia Kedua adalah efek dari kesuksesan di dalam mengembangkan sektor industri yang efisien, yang sanggup bersaing di pasaran internasional. Poin kedua, jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja. Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat kepada perkembangan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan negara itu menambah produksi. Di samping itu, sebagai akibat pendidikan, latihan, dan pengalaman kerja, keterampilan penduduk akan selalu bertambah tinggi. Hal ini akan menyebabkan produktivitas bertambah dan ini selanjutnya menimbulkan pertambahan produksi yang lebih cepat dari pertambahan tenaga kerja. Selanjutnya,
Perlu diingat bahwa pengusaha adalah sebagian dari penduduk, maka luasnya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara juga bergantung kepada jumlah pengusaha dalam ekonomi. Apabila tersedianya pengusaha dalam sejumlah penduduk tertentu adalah lebih banyak kegiatan ekonomi yang dijalankan, dorongan lain yang timbul dari perkembangan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi bersumber dari akibat pertambahan itu kepada luas pasar. Perkembangan penduduk menyebabkan besarnya luas pasar dari barang-barang yang dihasilkan sektor perusahaan akan bertambah pula. Karena peranannya ini, maka perkembangan penduduk akan menimbulkan dorongan kepada pertambahan dalam produksi nasional dan tingkat kegiatan ekonomi. Akibat buruk dari pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi terutama dihadapi oleh masyarakat yang kemajuan ekonominya belum tinggi, tetapi telah menghadapi masalah kelebihan penduduk. Suatu negara dipandang menghadapi masalah kelebihan penduduk apabila jumlah penduduk adalah tidak seimbang dengan faktor-faktor produksi lain yang tersedia, yaitu jumlah penduduk adalah jauh berlebihan. Sebagai akibat dari ketidakseimbangan ini, produktivitas marginal penduduk adalah rendah. Ini berarti pertambahan penggunaan tenaga kerja tidak akan menimbulkan pertambahan dalam produksi nasional, ataupun kalau ia bertambah, pertambahan tersebut adalah terlalu lambat dan tidak dapat mengimbangi pertambahan penduduk. Apabila dalam perekonomian sudah berlaku keadaan di mana pertambahan tenaga kerja tidak dapat menaikkan produksi nasional yang tingkatnya adalah lebih cepat dari tingkat pertambahan penduduk, pendapatan per kapita akan menurun. Dengan demikian, penduduk yang berlebihan akan menyebabkan kemakmuran masyarakat merosot. Ketiga, barang-barang modal dan tingkat teknologi. Barang-barang modal penting. Artinya, dalam mempertinggi keefisienan pertumbuhan ekonomi di dalam masyarakat yang sangat kurang maju sekalipun, barang-barang modal sangat besar peranannya dalam kegiatan ekonomi. Tanpa adanya alat-alat untuk menangkap ikan atau berburu, alat-alat untuk bercocok tanam, dan mengambil hasil hutan, masyarakat yang kurang maju akan menghadapi kesusahan yang lebih banyak lagi dalam mencari makanan sehari-hari. Pada masa kini, pertumbuhan ekonomi di dunia telah mencapai tingkat yang tinggi, yaitu jauh lebih modern daripada kemajuan yang dicapai oleh suatu masyarakat yang masih belum berkembang. Barang-barang modal yang sangat bertambah jumlahnya dan teknologi yang telah menjadi bertambah modern memegang peranan yang penting sekali dalam mewujudkan kemampuan ekonomi yang tinggi itu. Apabila barang-barang modal saja yang bertambah, sedangkan tingkat teknologi tidak mengalami perkembangan, kemajuan yang akan tercapai adalah jauh lebih rendah daripada yang dicapai pada masa kini. Tanpa adanya perkembangan teknologi, produktivitas barang-barang modal tidak akan mengalami perubahan dan tetap berada pada tingkat yang sangat rendah. Oleh karena itu, pendapatan per kapita hanya mengalami perkembangan yang sangat kecil. Kemajuan ekonomi yang berlaku di berbagai negara terutama ditimbulkan oleh kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi menimbulkan beberapa efek positif dalam pertumbuhan ekonomi, dan oleh karenanya pertumbuhan ekonomi menjadi lebih pesat. Efek yang utama adalah kemajuan teknologi dapat mempertinggi keefisienan kegiatan memproduksi suatu barang. Kemajuan ini akan menurunkan biaya produksi dan meninggikan jumlah produksi. Yang kedua, kemajuan teknologi menimbulkan penemuan barang-barang baru yang belum pernah diproduksikan sebelumnya. Kemajuan ini menambahkan barang dan jasa yang dapat digunakan masyarakat. Yang ketiga, kemajuan teknologi dan meninggikan mutu barang-barang yang
diproduksikan tanpa meningkatkan harganya. Poin keempat, sistem sosial dan sikap masyarakat. Sistem sosial dan sikap masyarakat penting peranannya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Di dalam menganalisis mengenai masalah-masalah pembangunan di negara-negara berkembang, ahli-ahli ekonomi telah menunjukkan bahwa sistem sosial dan sistem masyarakat dapat menjadi penghambat yang serius kepada pembangunan. Adat istiadat yang tradisional dapat menghambat masyarakat untuk menggunakan cara memproduksi yang modern dan produktivitas yang tinggi. Oleh karenanya, pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipercepat. Juga, di dalam sistem sosial, di mana sebagian besar tanah dimiliki oleh tuan-tuan tanah, atau di mana luas tanah yang dimiliki adalah sangat kecil dan tidak ekonomis, pembangunan ekonomi tidak akan mencapai tingkat yang diharapkan. Sikap masyarakat juga dapat menentukan sampai di mana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Di sebagian masyarakat terdapat sikap masyarakat yang dapat memberikan dorongan yang besar kepada pertumbuhan ekonomi. Sikap yang sedemikian itu antara lain adalah sikap berhemat yang bertujuan untuk mengumpulkan lebih banyak uang untuk investasi. Sikap yang sangat menghargai kerja keras dan kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan usaha, dan sikap yang selalu berusaha untuk menambah pendapatan dan keuntungan. Apabila di dalam masyarakat terdapat beberapa keadaan dalam sistem sosial dan sikap masyarakat yang sangat menghambat pertumbuhan ekonomi, pemerintah haruslah berusaha untuk menghapuskan hambatan-hambatan tersebut. Perombakan dalam sistem sosial seperti menghapuskan kekuasaan tuan tanah dan memberikan tanah kepada para petani yang tidak memiliki tanah adalah suatu langkah yang perlu dilakukan. Juga perubahan dalam sikap masyarakat perlu diciptakan. Perubahan itu terutama harus ditunjukkan agar masyarakat bersedia bekerja lebih keras untuk mendapatkan pendapatan dan keuntungan yang lebih banyak. Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini adalah dengan memperluas fasilitas pendidikan dan meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Teori-teori pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu bidang penyelidikan yang sudah lama dibahas oleh ahli-ahli ekonomi. Mazhab merkantilis, yaitu pemikir-pemikir ekonomi di antara akhir abad ke-16 dan akhir abad ke-17, banyak membahas peranan perdagangan luar negeri terhadap pembangunan ekonomi. Dalam zaman ahli-ahli ekonomi klasik, lebih banyak lagi pendapat telah dikemukakan. Buku Adam Smith yang terkenal yaitu An Inquiry into the Nature and Causes of the World Nation, atau dengan ringkas The Wealth of Nation, pada hakikatnya adalah suatu analisis mengenai sebab-sebab dari berlakunya pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan itu. Buku ini yang diterbitkan pada tahun 1776 dipandang sebagai permulaan perkembangan ilmu ekonomi sebagai salah satu bidang ilmu pengetahuan. Sesudah masa Adam Smith, beberapa ahli ekonomi klasik lainnya seperti Ricardo, Malthus, dan Stuart Mill juga menumpahkan perhatian yang besar terhadap masalah perkembangan ekonomi. Pada permulaan abad ini, Schumpeter menjadi sangat terkenal karena bukunya mengenai pembangunan ekonomi, yaitu buku yang berjudul The Theory of Economic Development dan mengenai siklus kegiatan usaha atau konjungtur. Setelah itu, teori Harold Domar dan teori neoklasik telah lebih memperkaya lagi
analisis mengenai pertumbuhan ekonomi. Dalam 2 abad belakangan ini di negara-negara maju, pertumbuhan ekonomi tidak seperti diramalkan oleh teori pertumbuhan klasik. Pertumbuhan ekonomi yang berlaku di negara barat terutama disebabkan oleh perkembangan teknologi. Efek dari pertumbuhan yang demikian, kurva YPK akan terus-menerus bergerak ke atas. Misalnya menjadi YPK. Perubahan seperti ini menyebabkan 2 hal berikut. Yang pertama, penduduk optimum akan bergeser dari NO ke kanan, misalnya menjadi N1. Dan yang kedua, pada penduduk optimum N1, penduduk per kapita lebih tinggi dari Y0, yaitu menjadi Y1. Yang pertama, teori pertumbuhan klasik. Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah, dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi klasik terutama menitik beratkan perhatiannya kepada pengaruh pertambahan penduduk pada pertumbuhan ekonomi. Dalam teori pertumbuhan mereka, dimisalkan luas tanah dan kekayaan alam adalah tetap jumlahnya dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan. Berdasarkan kepada pemisalan ini, selanjutnya dianalisis sebagai pengaruh pertambahan penduduk kepada tingkat produksi nasional dan pendapatan. Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini berarti pertumbuhan ekonomi tidak akan terus-menerus berlangsung. Pada permulaannya, apabila penduduk sedikit dan kekayaan alam relatif berlebihan, tingkat pengembalian modal dari investasi yang dibuat adalah tinggi, maka para pengusaha akan mendapatkan keuntungan yang besar. Ini akan menimbulkan investasi baru dan pertumbuhan ekonomi terwujud. Keadaan seperti itu tidak akan terus-menerus berlangsung. Apabila penduduk sudah terlalu banyak, pertambahannya akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk telah menjadi negatif. Maka kemakmuran masyarakat menurun kembali. Ekonomi akan mencapai tingkat perkembangan yang sangat rendah. Apabila keadaan ini dicapai, ekonomi dikatakan telah mencapai keadaan tidak berkembang. Pada keadaan ini, pendapatan pekerja hanya mencapai tingkat cukup hidup. Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, setiap masyarakat tidak akan mampu menghalangi terjadinya keadaan tidak berkembang tersebut. Berdasarkan kepada teori pertumbuhan klasik yang baru diterangkan, dikemukakan suatu teori yang menjelaskan perkaitan di antara pendapatan per kapita dan jumlah penduduk. Teori tersebut dinamakan teori penduduk optimum. Pandangan yang terkandung dalam teori tersebut dijelaskan di bawah. Dari uraian mengenai teori pertumbuhan klasik telah dapat dilihat bahwa apabila terdapat kekurangan penduduk, produksi marginal adalah lebih tinggi daripada pendapatan per kapita, maka pertambahan penduduk akan menaikkan pendapatan per kapita. Akan tetapi, apabila penduduk sudah semakin banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi, yaitu produksi marginal akan mulai mengalami penurunan. Oleh karenanya, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya. Penduduk yang terus bertambah akan menyebabkan pada suatu jumlah penduduk yang tertentu produksi marginal telah sama dengan pendapatan per kapita. Pada keadaan ini, pendapatan per kapita mencapai nilai yang maksimum. Jumlah penduduk pada waktu itu dinamakan penduduk optimum. Secara grafik, teori penduduk optimum dapat ditunjukkan seperti dalam gambar berikut. Kurva Y menunjukkan tingkat pendapatan per kapita pada bagian jumlah penduduk dan M adalah puncak kurva tersebut. Maka
Penduduk optimal adalah jumlah penduduk sebanyak N nol dan pendapatan per kapita yang paling maksimum adalah 0, Y0. Teori Schumpeter. Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggi efisien cara memproduksi dalam menghasilkan suatu barang, memperluas pasar sesuatu barang dari pasaran-pasaran yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru, dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi keefisienan kegiatan perusahaan. Berbagai kegiatan inovasi ini akan memerlukan investasi baru. Di dalam mengemukakan teori pertumbuhannya, Schumpeter memulai analisisnya dengan memisalkan bahwa perekonomian sedang dalam keadaan tidak berkembang. Tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama. Pada waktu keadaan tersebut berlaku, segolong pengusaha menyadari tentang berbagai kemungkinan untuk mengadakan inovasi yang menguntungkan. Didorong oleh keinginan mendapatkan keuntungan dari mengadakan pembaharuan tersebut, mereka akan meminjam modal dan melakukan penanaman modal. Investasi yang baru ini akan meninggikan tingkat kegiatan ekonomi negara. Maka pendapatan masyarakat akan bertambah dan seterusnya konsumsi masyarakat menjadi lebih bertambah tinggi. Kenaikan tersebut akan mendorong perusahaan-perusahaan lain untuk menghasilkan lebih banyak barang dan melakukan penanaman modal baru. Maka menurut Schumpeter, investasi dapat dibedakan kepada dua golongan, penanaman modal otonom dan penanaman modal terpengaruh. Penanaman modal otonom adalah penanaman modal yang ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi yang timbul sebagai akibat kegiatan inovasi. Menurut Schumpeter, makin tinggi tingkat kemajuan sesuatu ekonomi, semakin terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi. Maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi bertambah lambat jalannya. Pada akhirnya akan tercapai tingkat keadaan tidak berkembang atau stationary state. Akan tetapi berbeda dengan pandangan klasik. Dalam pandangan Schumpeter, keadaan tidak berkembang itu dicapai pada tingkat pertumbuhan yang tinggi. Pandangan ini berbeda dengan pandangan klasik. Seperti telah diterangkan, menurut pandangan klasik, tingkat tersebut dicapai pada waktu perekonomian telah berada kembali pada tingkat pendapatan subsisten, yaitu pada tingkat pendapatan yang sangat rendah. Teori Harrod-Domar. Dalam menganalisis mengenai masalah pertumbuhan ekonomi, teori Harrod-Domar bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau steady growth dalam jangka panjang. Analisis Harrod-Domar menggunakan pemisalan berikut. Yang pertama, barang modal telah mencapai kapasitas penuh. Yang kedua, tabungan adalah proporsional dengan pendapatan nasional. Yang ketiga, rasio modal produksi, capital output ratio, tetap nilainya. Dan yang keempat, perekonomian terdiri dari dua sektor. Dalam analisis Harrod-Domar menunjukkan bahwa walaupun pada suatu tahun tertentu, misalnya tahun 2002, barang-barang modal sudah mencapai kapasitas penuh. Pengeluaran agregat dalam tahun 2002 yaitu AE sama dengan C plus I akan menyebabkan kapasitas barang modal menjadi semakin tinggi pada tahun berikutnya, tahun 2003. Dengan perkataan lain, investasi yang berlaku dalam tahun 2002 akan mendapat kapasitas barang modal untuk mengeluarkan barang dan jasa pada tahun 2003. Menyadari tentang pertambahan kapasitas barang modal tersebut, analisis Harrod-Domar mengemukakan persoalan berikut. Apakah syarat yang perlu dipenuhi agar kapasitas barang modal yang bertambah itu akan sepenuhnya digunakan? Artinya, apakah syaratnya agar pada tahun berikutnya
barang-barang modal mencapai kapasitas penuh kembali? Masalah yang dikemukakan oleh Harold Domar ditunjukkan dalam gambar 13.2. Bisa dilihat di gambar. Analisis ini dapat disimpulkan bahwa analisis Harold Domar merupakan pelengkap kepada analisis Keynesian. Dalam analisis Keynesian, yang diperhatikan adalah persoalan ekonomi jangka pendek, manakala teori Harold Domar memperhatikan prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Melalui analisis Harold Domar dapat dilihat bahwa yang pertama, dalam jangka panjang, pertambahan pengeluaran agregat yang berkepanjangan perlu dicapai untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang teguh hanya mungkin dicapai apabila I plus G plus dalam kurung X min M tutup kurung terus menerus bertambah dengan tingkat yang menggalakkan. Teori pertumbuhan neoklasik. Sebagai suatu perluasan teori Keynes, teori Harold Domar melihat persoalan pertumbuhan itu dari segi permintaan. Pertumbuhan ekonomi hanya akan berlaku apabila pengeluaran agregat melalui kenaikan investasi bertambah secara terus-menerus pada tingkat pertumbuhan yang ditentukan. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar 13.2. Teori pertumbuhan neoklasik melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari segi penawaran. Menurut teori ini yang dikembangkan oleh Abramovich dan Solow, pertumbuhan ekonomi tergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi. Dalam persamaan pandangan ini dapat dinyatakan dengan persamaan analisis Solow selanjutnya membentuk formula matematik untuk persamaan itu dan seterusnya membuat pembuktian secara kajian empiris untuk menunjukkan kesimpulan berikut. Faktor terpenting yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukanlah pertambahan modal dan pertambahan tenaga kerja. Faktor yang paling penting adalah kemajuan teknologi dan pertambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja. Sumbangan terpenting dari teori pertumbuhan neoklasik bukanlah dari menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam sumbangannya untuk menggunakan teori tersebut untuk mengadakan penyelidikan empiris dalam menentukan peran sebenarnya dari berbagai faktor produksi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam penyelidikan mereka, Abramovich dan Solow menunjukkan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat terutama disebabkan oleh perkembangan teknologi. Di antara 80 hingga 90% dari pertumbuhan ekonomi yang berlaku di Amerika Serikat di antara pertengahan abad ke-19 dan ke-20 disebabkan oleh perkembangan teknologi. Setelah itu, beberapa ahli ekonomi lain melakukan penyelidikan yang sama sifatnya. Salah satu studi yang terkenal adalah yang dilakukan oleh Denison yang menganalisis faktor yang mengakibatkan perkembangan di negara maju di antara tahun 1950 sampai 1962. Kesimpulan kajian tersebut adalah pertambahan barang-barang modal hanya mewujudkan 25% dari pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat. 18% dari pertumbuhan ekonomi di Eropa Barat, dan 21% dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Inggris. Dengan kata lain, studi Denison menunjukkan bahwa bukan modal, tetapi teknologi dan perkembangan keterampilan yang menjadi faktor utama yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Masalah pembangunan di negara berkembang. Perbandingan pendapatan per kapita di antara berbagai negara telah menunjukkan bahwa terdapat perbandingan yang besar dalam taraf kemakmuran negara maju dan negara berkembang. Sejak Perang Dunia Kedua, telah timbul kesadaran tentang pentingnya usaha mengembangkan negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang taraf kemakmurannya jauh lebih rendah dari negara maju. Ahli-ahli ekonomi telah banyak membuat analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat penting kepada usaha mempercepat pembangunan di negara-negara tersebut. Yang pertama, pertanian tradisional. Salah satu faktor penting yang menimbulkan keadaan ini adalah penggunaan teknologi modern di sektor pertanian yang meliputi penggunaan alat-alat pertanian modern dan input-input pertanian lain seperti pupuk,
insektisida, fungisida, dan penggunaan bibit yang baik yang sudah secara meluas dilakukan. Di samping itu, keluasan tanah yang dimiliki seorang petani adalah sangat besar. Cara bercocok tanam yang masih tradisional, penggunaan input pertanian dalam modern sangat terbatas, dan alat-alat pertanian yang digunakan masih tradisional. Semua ini menyebabkan tingkat produktivitas sektor tersebut masih sangat rendah dan merupakan faktor penting yang menimbulkan pendapatan rendah dan masalah kemiskinan yang masih meluas. Kekurangan dana modal dan modal fiskal. Kekurangan modal adalah satu ciri penting dari setiap negara yang memulai pembangunannya. Dari kekurangan ini bukan saja mengurangi kepesatan pembangunan perekonomian yang dapat dilaksanakan, tetapi juga menyebabkan kesukaran kepada negara tersebut untuk keluar dari keadaan kemiskinan. Dan yang lebih penting lagi, berbagai jenis kegiatan perusahaan dan industri modern harus dikembangkan. Ini berarti pihak pemerintah dan swasta memerlukan modal yang banyak untuk mewujudkan modernisasi di berbagai kegiatan ekonomi. Yang ketiga, peranan tenaga terampil dan berpendidikan. Diperlukan berbagai golongan tenaga kerja yang terdidik seperti ahli-ahli teknik di bidang akuntan dan manajer untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan. Di samping itu, diperlukan tenaga terampil yang akan menjadi pengawas dan pelaksana dalam berbagai kegiatan industri. Tenaga kerja seperti ini memerlukan pendidikan. Dengan demikian, perkembangan sistem pendidikan merupakan suatu langkah yang harus dilaksanakan pada waktu usaha pembangunan mulai dilakukan. Di samping itu, mereka memerlukan pengalaman untuk dapat menjalankan operasi kegiatan modern tersebut secara efisien. Yang keempat, perkembangan penduduk pesat. Perkembangan penduduk sejak Perang Dunia Kedua yang lalu menunjukkan pertambahan dalam tingkat pertumbuhannya. Dalam tahun 1950, jumlah penduduk dunia adalah sekitar 2,5 miliar, dan pada permulaan abad ini ditaksir berjumlah 6,5 miliar. Kira-kira 3/4 dari penduduk dunia berada di negara-negara berkembang. Ini berarti negara-negara berkembang pada keseluruhannya menghadapi masalah yang sangat besar dalam membangun perekonomian, yaitu di satu pihak negara-negara tersebut memiliki sumber-sumber dan kemampuan yang terbatas dalam melakukan pembangunan ekonomi. Tetapi di pihak lain, mereka harus mewujudkan kesempatan kerja dan berusaha menaikkan kemakmuran untuk sebagai besar penduduk dunia yang bertambah. Masalah yang kelima yaitu masalah institusi, sosial, kebudayaan, dan politik. Di negara-negara berkembang, hal itu tidak dapat dilakukan oleh karena faktor-faktor institusional, sosial, kebudayaan, dan politik seringkali sangat penting pengaruhnya ke atas kepesatan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang pesat memerlukan situasi politik yang stabil. Di beberapa negara berkembang, keadaan ini tidak terwujud. Pertentangan di antara golongan etnik di dalam negeri dan pertentangan dengan negara tetangga adalah hal-hal yang menghambat pembangunan. Faktor-faktor sosial dan kebudayaan juga besar pengaruhnya kepada pembangunan. Cara-cara hidup dan berpikir yang tradisional seringkali menyebabkan masyarakat tidak bertindak secara rasional. Ini selanjutnya menimbulkan efek buruk kepada pertumbuhan ekonomi. Sikap dan cara bertindak seseorang yang masih sangat dipengaruhi pandangan ibu, bapak, dan sanak saudara, sistem keluarga dan kesukuan yang sangat kuat, dan sistem sosial yang membatasi kebebasan seseorang untuk menjalankan berbagai kegiatannya tidak dapat mempengaruhi kepesatan jalannya pembangunan ekonomi. Berbagai bentuk perubahan institusional adalah penting untuk mempercepat dan mempertinggi efisiensi pembangunan ekonomi. Mempertinggi efisiensi administrasi pemerintah, mengembangkan institusi yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan ekonomi, dan mengadakan reformasi tanah adalah beberapa perubahan institusional lain yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat pembangunan. Kebijakan mempercepat pembangunan. Kestabilan politik dan ekonomi merupakan syarat penting yang perlu dipenuhi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Di samping itu, kebijakan pembangunan pemerintah dan pendekatan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan sumber-sumber yang tersedia sangat penting peranannya di dalam usaha untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Berdasarkan kepada pengalaman pembangunan di berbagai negara, analisis berikut menguraikan kebijakan-kebijakan yang selalu dijalankan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang pertama, kebijakan diversifikasi kegiatan ekonomi. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memodernkan kegiatan ekonomi yang ada. Untuk mencapai tujuan ini,
Dalam kegiatan pertanian yang tradisional, perlulah usaha-usaha dilakukan untuk membuat pembaruan agar produktivitas semakin meningkat. Memperkenalkan input yang lebih modern seperti menyediakan bibit yang tinggi produktivitasnya, memperkenalkan input modern yang lain, dan memperkenalkan cara penanaman pemeliharaan tanaman yang lebih baik perlu dilakukan. Langkah yang lebih penting adalah mengembangkan kegiatan ekonomi yang baru, yang dapat mempercepat transformasi kegiatan ekonomi dari yang bersifat tradisional kepada kegiatan ekonomi yang modern. Apabila suatu negara mempunyai sumber alam yang kaya, kegiatan lain di sektor utama dan sektor jasa dapat dikembangkan, memproduksi hasil pertanian yang baru, mengembangkan sektor pertanian dan mengembangkan tempat-tempat untuk pelancongan merupakan usaha lain yang perlu dikembangkan apabila terdapat potensi dan kesempatan untuk melakukan perkembangan tersebut. Kebijakan yang kedua yaitu mengembangkan infrastruktur. Perkembangan infrastruktur haruslah selaras dengan pembangunan ekonomi. Pada tahap pembangunan yang rendah, infrastruktur yang diperlukan masih terbatas. Pada tingkat ini, penumpuan perkembangan adalah untuk membangun jalan, jembatan, irigasi, listrik, dan infrastruktur lain dalam taraf yang sederhana. Semakin maju suatu perekonomian, semakin banyak infrastruktur diperlukan. Dengan demikian, mengembangkan infrastruktur harus secara terus-menerus dilakukan dan harus diselaraskan dengan kemajuan ekonomi yang telah dicapai dan yang ingin diwujudkan pada masa depan. Kebijakan yang ketiga yaitu meningkatkan tabungan dan investasi. Pendapatan masyarakat yang rendah menyebabkan tabungan masyarakat rendah, sedangkan pembangunan memerlukan tabungan yang besar untuk membiayai investasi yang dilakukan. Kekurangan investasi selalu dinyatakan sebagai salah satu sumber yang dapat menghambat pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu, satu syarat penting yang perlu dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan tabungan masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini, sistem bank perlu dikembangkan. Sistem bank dan institusi keuangan lain dan pasaran keuangan seperti pasaran saham dan pasaran bond dapat memberikan sumbangan penting kepada usaha meningkatkan tabungan. Menarik investor asing selalu dilakukan berbagai negara sebagai salah satu usaha untuk mempercepat perkembangan investasi. Menggalakkan penanaman modal asing akan memberikan beberapa sumbangan penting dalam pembangunan, yaitu 1. Penanaman modal asing menyediakan modalnya sendiri. 2. Akan memindahkan teknologi dan kepakaran lain ke negara yang didatanginya. Dan yang ketiga, meningkatkan penggunaan teknologi modern. Dan yang terakhir, kerap kali usaha mereka dapat meningkatkan ekspor. Kebijakan yang keempat yaitu meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Dari segi pandangan individu maupun dari segi negara secara keseluruhan, pendidikan merupakan satu investasi yang sangat berguna untuk pembangunan ekonomi. Di satu pihak, untuk memperoleh pendidikan diperlukan waktu dan uang. Akan tetapi pada masa yang berikutnya, yaitu setelah pendidikan diperoleh, masyarakat dan individu akan memperoleh manfaat dari peningkatan dalam taraf pendidikan. Pertama-tama, individu yang memperoleh pendidikan cenderung akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi pula pendapatan yang mungkin diperoleh. Kebijakan yang kelima, yaitu mengembangkan institusi yang mendorong pembangunan. Pertama-tama, administrasi pemerintah perlu menggeser prioritas kegiatannya dari menjalankan administrasi negara kepada suatu institusi yang dapat memberi dorongan kepada usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi. Langkah yang kedua yang perlu dilakukan adalah mengembangkan institusi-institusi yang secara langsung bertindak sebagai badan yang membantu kegiatan pembangunan ekonomi. Satu institusi misalnya perlu didirikan khusus untuk membantu perekonomian sektor industri. Dalam sektor pertanian diperlukan satu atau beberapa agensi yang dapat membantu petani untuk menjalankan kegiatan secara modern dan menyediakan input untuk usaha modern ini. Mengembangkan institusi pendidikan dari tingkat sekolah, pra-universitas, diploma, hingga tingkat universitas perlu dilakukan. Telah ditekankan bahwa pendidikan merupakan syarat yang tak terpisahkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat. Maka, dalam usaha mempercepat pembangunan ekonomi, program mengembangkan sistem institusi pendidikan perlu dijalankan. Kebijakan yang terakhir yaitu merumuskan dan melaksanakan perencanaan ekonomi. Melalui perencanaan pembangunan berbagai kegiatan dapat diselaraskan dari arah pembangunan ekonomi jangka panjang dapat ditentukan. Melalui perencanaan pembangunan dapat pula ditentukan sejauh mana investasi swasta dan pemerintah perlu dilakukan untuk mencapai suatu tujuan pertumbuhan
yang telah ditentukan. Setiap perencanaan ekonomi perlu menentukan tujuan pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai dan menentukan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran pertumbuhan yang ditetapkan.